Pemirsa, pesawat penumpang Saudi Airlines SV5276 ini mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, pesawat yang berangkat dari Jeddah tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mendapatkan pesan ancaman bom. Dan ancaman ini diterima oleh pilot Saudi Airlines ketika pesawat lepas landas dari Bandara Jeddah. Sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Seluruh penumpang dievakuasi dari pesawat ke ruang tunggu internasional. Petugas gabungan, tim penjinak bom, dan BRIMOB menyisir pesawat untuk penanganan dan tindak lanjut atas pesan ancaman bom tersebut. Kita akan melihat pemirsa seperti apa kemudian kondisi terkini dan juga update informasi langsung dari Bandara Kuala Namu di sana. Kita saksikan pemirsa bahwa visual yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan jumpa pers di posko terpadu yang sudah disiapkan di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, kami akan bergabung dengan rekan kami Nofri Afandi yang berada di lokasi. Selamat malam Nofri, seperti apa kemudian informasi terbaru dari sana? Ya, baik Tiara dan juga pemirsa, saat ini kami melaporkan langsung dari Terminal Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, tampaknya sebentar lagi ini Kapolda Sumatera Utara akan memberikan keterangan terkait, dan juga ada Pangdam 1 Bukit Barisan yang akan memberikan keterangan terkait hasil dari pemeriksaan pesawat Saudi SV5726 yang mendapat ancaman teror bom. Kita akan dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati Pak Panglima, rekan Musbida, Pak Asri, dan yang saya banggakan rekan wartawan. Hari ini di Kuala Namu terjadi dugaan ancaman bom kepada salah satu maskapai Arabik, sehingga pesawat tersebut mendarat darurat di Kuala Namu. Untuk itu dari bandara mohon bantuan kepada aparat penegak hukum baik Polri dan TNI untuk melakukan kegiatan pengamanan terhadap dugaan adanya bom yang ada di pesawat tersebut. Kami bersama dengan Pak Pangdam dan Pak Danlanut tentunya melakukan kegiatan-kegiatan sesuai SOP yang ada. Yang pertama, mengamankan yang pertama adalah penumpang terlebih dahulu. Berjumlah 400 orang, nanti dijelaskan oleh Pak Asri, setelah memberikan pengamanan terhadap penumpang dengan aman, dan kami melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan terhadap pesawat tersebut. Hasil sementara dari hasil kegiatan pengecekan oleh Jibom dan dari Kodam dan dari Paskas, saat ini posisi pesawat dinyatakan clear, baik dari kabin maupun dari barang-barang yang diangkut di pesawat. Dan kami masih lakukan pendalaman terhadap barang bawaan dari para jemaah haji yang pulang dari Jeddah. Sementara terkait dengan kronologis dan latar belakangnya masih kita dalami, karena ini masih dalam pendalaman dari informasi dari Jakarta dan Jeddah. Nanti Pak Asri akan menjelaskan bagaimana kronologis hingga pesawat tersebut mendarat darurat di wilayah Medan ini. Untuk itu, untuk lebih lengkapnya, saya persilakan Pak Asri untuk menjelaskan awal mula bagaimana pesawat tersebut mendarat. Nanti Pak Pangdam dan Pak Dalanut untuk bisa menjelaskan bagaimana perkembangan situasinya. Silakan Pak Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Pangdam, yang saya hormatin Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Danlanut dan jajarannya, serta kawan-kawan semua dari media. Ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan terkait masalah pesawat dari Arab Saudi. Pesawat Arab Saudi ini ketika melintasi wilayah Indonesia, itu kami dapat informasi jam 7.30. Jam 7.30 dari ada sebuah email yang masuk ke Jakarta. Kemudian di situ ada ancaman bom. Nah, di situ dijelaskan bahwa pesawat akan diledakkan ketika nanti landing di Jakarta. Tetapi sesuai dengan aturan yang kami miliki, SOP dari Kementerian Perhubungan, bahwa kita ada PM41, kemudian PM22, itu terkait bahwa penanganan gawat darurat. Jadi ketika kami mendapat informasi tersebut, maka kita akan akan mengaktifkan namanya EOC. EOC itu adalah Emergency Operation Center. Nah, itu kita aktifkan. Kemudian setelah aktif, di sini ada Pak GM Pak Nugroho Jati, langsung mengaktifkan, langsung berkoordinasi dengan aparat. Yang pertama yang kita hubungi adalah teman-teman dari kepolisian, dan kemudian yang kedua teman-teman dari TNI, baik TNI AU, Lanut, kemudian dari Angkatan Darat, dan tenaga sendiri dari Pak Nugroho Jati, yaitu ada tenaga AFSEK dan PKPPK. Nah, mereka bekerja sama dalam satu koordinasi masalah keamanan penerbangan. Kemudian langkah-langkahnya kami sudah punya job masing-masing, dan juga habis itu pesawat setelah menurunkan seluruh penumpang tanpa membawa apapun, mereka diamankan ke satu tempat sehingga mereka bisa ditangani lebih lanjut, baik dari segi imigrasinya maupun dari segi yang lain-lainnya. Lain-lainnya apa? Misalnya kebutuhan mereka, baju dan sebagainya, itu bisa dipenuhi. Kemudian teman-teman dari keamanan, polisi, Jihandak, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya mengamankan. Setelah clear, mereka memindahkan pesawat ke namanya isolated area. Setelah di isolated area, mereka tim Jihandak dan sebagainya turun dengan perlengkapan lengkap. Mereka dengan SOP yang ada, mereka amankan semua pesawat, mulai dari kabin, mulai dari tempat kargo, dan tempat-tempat yang lain, sampai sekecil-kecilnya. Nah, setelah sampai saat ini belum didapatkan tadi ancaman bom tadi, maka selanjutnya, langkah selanjutnya, penumpang diistirahatkan ke hotel, dan barang diperiksa oleh teman-teman Jihandak dan AFSEK. Mereka menurunkan X-ray, beberapa X-ray diturunkan, dan tim memproses itu semua satu persatu. Kenapa lama? Bayangkan, penumpang kita adalah 442. Kalau setiap penumpang membawa 3 koper sampai 5 koper, maka estimate akan sampai dengan 2000 koper. Ya kan? Jadi kenapa itu lama, teman-teman? Karena proses itunya kuantitinya banyak sekali. Dan sekarang mereka masih tetap bekerja loh, teman-teman Polri masih tetap ada di lapangan bekerja. Yang sudah clear baru pesawatnya. Nanti atas izin dari teman-teman Polda, kemudian sama Lanut, dicek ulang lagi. Setelah itu akan diserahkan ke teman-teman operasional, yaitu Mas Nugroho Jati dan kawan-kawan. Nanti akan menyerahkan adalah Pak Pangdam dan Pak Kapolda, gitu, secara seremonial. Nah, karena ini menyangkut internasional, artinya apa? Di kita internasional penanganannya teman-teman baik bandara, TNI, Polri, dan jajaran yang lain itu sangat baik sekali. Buktinya kita bisa menanggulangi dengan cepat. Bayangkan 442 dan jemaah haji. Jemaah haji itu berasal kebanyakan dari Depok dan Bekasi.
Ya, jadi